Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah SML atau Sistem Manajemen Lingkungan. Pada video pertama kali ini, saya akan coba membahas SML mulai dari definisi, kemudian sejarah singkat, dan juga manfaat dari mempelajari SML ini apa, serta dokumen apa saja yang diperlukan jika kita ingin memahami tentang SML. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, SML ini terdiri dari tiga kata atau istilah. Yang pertama itu ada sistem, yang selanjutnya itu adalah manajemen, dan yang selanjutnya itu adalah lingkungan. Kita coba bahas dulu pengertian dari masing-masing istilah ini agar kita bisa memahami dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan SML. Walaupun untuk pengertiannya itu sudah ada ya dari berbagai ahli, dari berbagai buku, jurnal, ataupun peraturan. Nah, kita lihat dulu yang pertama pengertian dari sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan ya, sekumpulan elemen yang bekerja bersama, yang bekerja bersama. Kemudian ada juga manajemen. Manajemen itu adalah seluruh proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, eh, pengecekan ya, pengecekan, bahkan juga sampai evaluasi. Ini termasuk ke dalam proses manajemen atau pengelolaan. Kemudian lingkungan ini adalah segala sesuatu yang yang ada di sekitar kita, sekitar kita. Jadi baik di dalamnya itu adalah komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, sistem dan manajemen itu ada atau dibuat tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan atau tahap tertentu. Tahap tertentu itu adalah tujuan dari sistem dan juga manajemen. Kalau sistem sendiri mungkin bisa kita lihat ya, ada sistem komputer. Nah, sistem komputer itu dia merupakan eh, suatu pekerjaan bersama yang dilakukan oleh hardware, software, dan juga brainware atau pengguna yang tujuannya itu untuk yang membuat sesuatu. Kemudian juga manajemen. Manajemen ini ada juga dikenal istilah uh, PDCA atau PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, itu adalah uh, suatu lingkaran proses yang terus berputar untuk mencapai suatu tujuan tertentu juga. Dan lingkungan itu semua yang ada di sekitar kita, baik itu komponen biotik, biotik. Jadi eh, bukan hanya tentang manusia saja, hewan saja, tanaman, tapi lingkungan juga kita perlu mempertimbangkan elemen-elemen seperti bebatuan, air, udara, tanah, dan yang lainnya. Nah, dari semua pengertian ini, lalu
apa yang dimaksud dengan SML atau Sistem Manajemen Lingkungan. Jadi bisa kita katakan bahwa SML ini sebetulnya adalah suatu pendekatan yang tersistem, pendekatan yang terstruktur ya, yang tersistem atau terstruktur dengan tujuan untuk uh, dengan tujuan untuk mengelola dampak lingkungan, dampak lingkungan. Nah, jadi dari definisi singkat ini sebetulnya sudah mencakup ketiga istilah tadi. Terstruktur itu sistem, mengelola itu manajemen, dan dampak lingkungan, ini lingkungan. Nah, jadi di dalamnya ini, di dalam SML ini itu terdiri dari kebijakan, prosedur, dan juga tentunya ada praktik atau pelaksanaannya. Nah, jadi SML itu bukan hanya sebatas sampai dengan teori, tapi ini sampai ke praktiknya. Nah, tujuannya tadi apa? SML ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif, mengurangi dampak negatif, dampak eh, negatif. Kemudian juga di SML ini termasuk di dalamnya ada pengelolaan limbah, pengurangan emisi, penghematan energi, kemudian pengendalian pencemaran. Itu semua bagian dari SML. Tapi yang membedakan SML dengan mungkin mata kuliah lain dan juga dengan hal lain, ya. Jadi SML itu mengkombinasikan antara ilmu alam dan sosial. Kalau ilmu alamnya apa? Ya di SML itu kita perlu memahami berbagai hal biologis, kemudian hal kimiawi, fisika juga ya. Nah, sosialnya apa? Ya, mungkin di sini juga ada ekologi ya, ilmu yang mempelajari tentang hubungan hubungan antara lingkungan dengan aktivitas makhluk yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian untuk sosialnya ini ada tentang kebijakan, sosiologi, ya ada juga tentang ya sama lah ya undang-undang atau kebijakan. Jadi SML itu menggabungkan hal-hal tersebut. Jadi memang pendekatan SML ini semuanya terstruktur eh, dengan baik. Kenapa? Ya karena pada pada dasarnya cara setiap orang dalam mengelola lingkungan itu berbeda dan juga dibutuhkan adanya pendekatan ini agar semua memiliki pandangan yang sama bagaimana untuk memanajemen lingkungan ini. Sehingga dibuatkanlah sistem yang pada akhirnya ketika sesuatu yang bersifat individual, bagaimana cara setiap orang mengelola lingkungan, dibuat menjadi sebuah sistem, tentunya hal tersebut bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh individu, tapi menjadi sesuatu yang dilakukan oleh organisasi. Nah, organisasi di sini kalau berkaitan dengan SML itu ada industri, pemerintahan, dan lain-lain ya. Jadi SML itu bukan individu, bukan sesuatu yang individual. Oke.
Nah, kemudian mengapa ada SML ya? Nah, kita mungkin eh, flashback terlebih dahulu ke beberapa dasawarsa yang lalu, sejarah singkat SML. Jadi SML itu bukanlah sesuatu yang baru. Jadi sudah ada istilah-istilah ini dari tahun 1970-an sampai dengan sekarang 2020-an, 1980, kemudian 1990, 2000, 2010, dan 2020. Nah, jadi eh, istilah XML atau mungkin dalam bahasa Inggris juga ya perlu saya bahas ya. Nah, ada juga EMS, Environmental Management System. Nah, jadi tahun 1970-an ini dia mulai di ya, mulai ada peringatan tentang Hari Bumi. Kemudian juga mulai muncul banyak gerakan-gerakan lingkungan modern yang mungkin NGO atau mungkin organisasi lingkungan yang memang tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang lingkungan. Tujuannya apa? Ini sebagai respon dari industri. Dan pada tahun 1972 ini ada konferensi Stockholm di Swedia, Stockholm, yang menghasilkan deklarasi deklarasi Stockholm. Nah, ini dia menekankan tentang inisiatif internasional, inisiatif internasional tentang pentingnya perlindungan lingkungan, perlindungan lingkungan. Jadi mungkin kalau dilihat lagi ya, mundur jauh lagi, itu ya sebetulnya setiap negara sudah punya cara masing-masing dalam menjaga lingkungannya atau dalam melindungi lingkungannya. Tetapi pada tahun 72 ada konferensi Stockholm dideklarasikanlah menjadi deklarasi Stockholm bahwa perlindungan lingkungan ini bukanlah eh, atau tidak cukup hanya oleh masing-masing negara. Jadi harus diinisiasi secara internasional. Kemudian tahun 1980 ini ada pembentukan Komisi Dunia tentang lingkungan, tentang lingkungan. Waduh, ini jadi agak sedikit berantakan ya. Ini apa yang mungkin bisa paham? Eh, ini tahun 1983. 1983. Nah, ini adalah eh, awal mula dari dikenalnya konsep pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan, berkelanjutan atau sustainable development. Jadi mulai berpikir bahwa kita ini mewariskan lingkungan ke anak cucu kita selanjutnya. Jadi bukan tentang apa yang harus kita kelola saat ini, tapi juga harus memikirkan apa yang bisa dikelola oleh generasi selanjutnya. Dan mulai juga di tahun ini ya, 1987 itu eh,
mulai ada perhatian global bahwa lingkungan ini, lingkungan itu ya tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Jadi penting sekali untuk menjaga lingkungan. Kemudian di tahun 1990-an, ini mulai ada konferensi yang cukup terkenal, itu konferensi tingkat tinggi, eh, konferensi eh, atau konferensi tingkat tinggi atau KTT, KTT Rio de Janeiro, Janeiro di Brazil. Nah, di sini eh, masih sama ya pembahasannya itu tentang lingkungan dan juga tentang pembangunan, tapi yang populer dari konferensi ini adalah Agenda 21. Agenda 21, eh, akan Agenda 21 ini ya banyak sih sebetulnya isinya, tapi intinya dari sini eh, pemerintah pemerintah itu tidak cukup, tidak cukup untuk menjaga lingkungan atau membangun ekonomi dan menjaga lingkungan, sehingga swasta juga perlu dilibatkan. Swasta terlibat, terlibat. Nah, setelah konferensi ini ya beberapa tahun selanjutnya itu dibentuklah suatu organisasi yang bernama ISO atau International Organization for Standardization, International Standardization Organization atau organisasi internasional untuk standarisasi. Nah, ISO ini eh, dia yang yang eh, apa ya? Maksudnya mulai mulai disadari juga bahwa untuk menjaga lingkungan ini butuh standar. Jadi muncullah ISO 14001. Tapi eh, ya ini tahun 1996. Tahun 1996. Nah, selanjutnya eh, di tahun 2000-an, di tahun 2000-an ini ISO ini ya, ISO ini kan bersifat dinamis. Jadi ISO ini dia bersifat dinamis karena yang namanya lingkungan itu berubah dengan cepat. Jadi tidak bisa di apa ya, tidak bisa jika isinya itu ya terus sama dengan yang pertama dibentuk. Jadi ISO ini eh, mulai dilakukan beberapa kali perubahan. Nah, salah satu yang terkenal atau yang maksudnya dikenal itu adalah ISO 14001 yang tahun 2004. Kemudian tahun 2010 itu 2010-an, aduh udah semakin sempit. 2010-an itu ada tahun 2015 ya, 2015 itu ada eh, kalau di 92 Agenda 21, kalau ini ada Agenda 2030. Nah, kalau yang ini dia sudah mulai muncul suatu ini ya, suatu tujuan bersama yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, ini juga berisi 17 tujuan utama yang mana banyak diantaranya berkaitan dengan lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan, aksi untuk climate change, kemudian untuk kehidupan di darat, kehidupan di laut, energi, dan banyak banyak sekali tujuannya. Ada 17 ya, 17 goals. Nah, ini kalian bisa pelajari dan pada tahun 2015-an, 2017-an juga muncul ya di sini ISO, perubahan ISO yang 14001 yang juga eh, dipakai banyak oleh industri, yaitu ISO 14001 2015. Nah, ini dipakai sampai sekarang, sampai akhirnya di tahun 2020-an mulailah banyak
peningkatan kesadaran yang semakin fokus. Nah, fokusnya itu pada apa? Pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, perubahan iklim, ya tadi ya, ke climate change, circular economy, development goals, development, sustainable development, sorry, sustainable development, dan lain-lain. Jadi singkatnya, SML ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dibentuk begitu saja. Jadi SML ini adalah respon dari industri, bahwa industri saja ada revolusi. Berarti perlindungan lingkungan pun perlu ada revolusinya. Salah satunya adalah dengan sistem manajemen lingkungan, ataupun dikenal ada juga istilah SML ya, atau IMS, Environmental Management System. Itu sekilas tentang sejarahnya. Lalu SML ini, SML manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ini adalah walaupun dilakukan secara organisasi atau bersama, SML ini dampaknya itu eh, bahkan akan dirasakan oleh setiap individu juga. Jadi ya, ketika contoh ya, ketika standar untuk emisi ya, kualitas udara ataupun eh, emisi ada baku mutunya, nah itu yang dirasakan itu bukan hanya oleh perusahaan saja, tapi juga oleh individu-individu yang bekerja di perusahaan tersebut, oleh orang-orang yang bekerja ataupun yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaannya apa? SML ini bisa eh, membuat apa ya, membuat segala pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien, karena banyak hal-hal tersebut atau hal-hal yang awalnya mungkin asal-asalan, misalkan kualitas udara diceknya tahun depan aja setahun sekali atau setahun dua kali. Nah, tapi dengan ada SML jadi lebih rutin nih, setiap bulan eh, apa saja yang perlu dicek. Nah, jadi itu juga cara kerjanya lebih enak bagi orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi kita langsung aja lah bahas untuk manfaat SML secara general ya. Ini mungkin ada perbaikan kualitas ataupun eh, kualitas dan juga kinerja lingkungan. Kemudian juga, oh iya kan, SML ini juga dia bisa membantu untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber pencemaran, sumber-sumber limbahnya, dan bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut agar lebih efektif dan efisien. Nah, ini berkaitan dengan operasional lebih efektif dan efisien. Kemudian juga jika operasional ini lebih efektif dan efisien, manfaatnya apa ya? Adanya keuntungan ya, keuntungan baik dalam hal reputasi, reputasi perusahaan yang dilihat oleh masyarakat, misalkan wah ini perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, ketika sudah ada branding tersebut, orang-orang bisa jadi lebih banyak membeli si produk tersebut. Kemudian juga untuk keuntungan dalam segi ini ya, penjualan ya tadi ya, karena reputasinya bagus jadi penjualan dan juga pemasarannya baik, baik pemasaran. Kemudian ya ini kepatuhan berkaitan dengan man- manajemen resiko. Jadi lebih jelas lah mitigasinya seperti apa. Kemudian hmm, ini juga jadi perusahaan itu tidak hanya diatur saja oleh ini ya, oleh pimpinan atau direksi, tapi juga di sini ada keterlibatan
keterlibatan dari semua semua pihak, semua karyawan lah ya. Dan juga mungkin SML ini karena dia karena kan banyak ya, untuk lingkungan perlu diperbaiki atau standarnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, keuntungannya seperti apa, manajemen seperti apa, sehingga muncullah banyak inovasi ya, inovasi teknologi karena ingin mencapai SML yang baik, dan tentunya ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi itulah dia manfaat, beberapa manfaat dari SML yang mungkin awalnya dirasakan oleh organisasi atau perusahaan, tapi sebetulnya secara individu pun manfaatnya didapatkan. Kualitas air lebih baik, kualitas udara lebih baik, sampah menjadi tereduksi. Siapa yang tidak merasakan manfaat dari hal-hal tersebut? Nah, jadi SML itu memang sesuatu yang sangat penting dan sangat uh, diperlukan oleh mahasiswa teknik lingkungan untuk bisa masuk ke dunia kerja saat nanti. Karena akan banyak juga lowongan-lowongan kerja yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kemudian keselamatan kerja, yang mana hal-hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari SML atau sistem manajemen lingkungan. Ya, itu saja mungkin untuk pembahasan saya dari video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.